Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan dibimbing dan diperlengkapi untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari video ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, saudara lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka rindu firman-Mu untuk menguatkan mereka, menerangi jalan mereka, meneguhkan mereka, memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Mereka haus akan Engkau. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, jamah dan berkati semua anak-anak-Mu ini, terangi jalan mereka dan nyatakan perkara-perkara besar melalui kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua wanita-wanita hebat ini. Mereka akan merenungkan firman-Mu dengan penuh kerinduan dan kehausan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan yang akan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat. Kita akan belajar dari seorang wanita yang melakukan kesalahan dalam kehidupannya sehingga apa yang Tuhan telah persiapkan baginya tidak dia alami, malah kegagalan dan kesia-siaan yang dia alami. Apa yang telah dia lakukan selama ini, perjuangan yang dia lakukan selama ini, semua menjadi sia-sia karena kesalahan yang dia lakukan tersebut. Nah saudara, kita akan belajar apa kesalahan yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga dia mengalami kegagalan dalam hidupnya. Dia gagal meraih rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saudara adalah masih dari kitab Rut, pasal yang pertama mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara. Rut pasal yang pertama mulai ayat yang ke-8 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah kisah tentang keluarga Naomi kembali. Di video sebelumnya kita sudah belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Naomi dan apa akibat yang dia alami ketika dia melakukan kesalahan tersebut.
Di dalam video ini, saya ingin kita belajar dari perempuan yang kedua yang menurut saya masih juga melakukan kesalahan. Dan kita bisa belajar dari kesalahan yang dia lakukan tersebut. Dan itu mengakibatkan rencana Tuhan tidak digenapi dalam kehidupannya. Saudara, setelah Naomi mengalami situasi yang begitu sulit di mana suaminya dan kedua anaknya meninggal, dan kemudian dia dengar bahwa di Bethlehem yang sebelumnya dia tinggalkan, kampung halamannya yang sebelumnya dia tinggalkan karena ada terjadi kelaparan di sana. Tapi setelah dia merantau di daerah Moab, dari daerah Moab kemudian dia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umat-umatnya di Bethlehem, dan bahwa Tuhan telah memberkati dan mencurahkan berkatnya bagi umatnya sehingga umat-umatnya kembali berkecukupan. Dan saudara, ketika didengar oleh Naomi bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya di Bethlehem, dia mau pulang kembali ke sana. Dia pulang seorang diri, saudara, karena suaminya dan kedua anaknya sudah meninggal karena kesalahan yang dia lakukan. Tapi untungnya masih ada dua menantunya yang sudah sempat menikah dengan anaknya sebelum mereka meninggal. Tetapi pada waktu itu Naomi berpikir bahwa kedua menantunya ini kasihan sekali kalau mereka ikut dengan dia. Karena kalau mereka ikut dengan dia, mereka tidak akan bersuami lagi dari anaknya. Karena waktu itu kebiasaan di orang Israel adalah bahwa kalau ada satu laki-laki yang meninggal, maka saudara dari laki-laki tersebut bisa menggantikan. Nah, hanya masalahnya anak Naomi tidak ada lagi, sehingga Naomi berpikir bahwa masakan mereka akan ikut dengan aku, padahal aku tidak akan mempunyai anak lagi, dan mereka menahan diri untuk tidak bersuami. Sehingga akhirnya Naomi berpikir bahwa aku harus menyuruh mereka pulang ke rumah ibunya supaya mereka bisa bersuami di sana. Malah Naomi berpikir bahwa mereka akan menemukan suami yang baik. Nah, saudara, kemudian pada waktu itu berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepada aku." Jadi Naomi menyuruh kedua menantunya, yaitu Orpa dan Ruth, untuk pulang ke rumah ibu mereka. Dia mau pulang kembali ke Bethlehem, tetapi dia nasihatkan supaya kedua menantunya pulang ke rumah ibu mereka masing-masing. Dan saudara, pada waktu dia menyuruh mereka pulang, maka menangislah. Di ayat 9 dikatakan bagian terakhir, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Kita bisa bayangkan, saudara, bahwa betapa Naomi ini begitu dekat dengan kedua menantunya, sehingga ketika Naomi menawarkan tawaran yang sebenarnya dari sisi logika itu lebih baik bagi kedua menantunya, tetapi mereka menangis ketika Naomi berkata demikian. Bahkan mereka berkata di ayat 10, dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Keduanya berkata, "Tidak, kami tidak mau pulang, kami akan ikut dengan engkau kepada bangsamu, kami ikut dengan engkau." Nah, ketika mereka bertahan, saudara, akhirnya Naomi berkata lagi. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu? Pulanglah anak-anakku, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami." Jadi singkat cerita, Naomi ini menasihatkan mereka, "Pulanglah, pulanglah. Tidak akan ada lagi anakku yang bisa menjadi suamimu." Nah, ketika Naomi menasihatkan kedua menantunya untuk pertama kali supaya pulang ke rumah ibunya, keduanya, baik Orpa maupun Ruth, mereka bertahan. Mereka menangis dan berkomitmen, "Kami harus pulang kepada bangsamu." Tetapi ketika kedua kali Naomi memberi nasihat kepada mereka supaya mereka pulang saja, maka apa yang terjadi? Ayat 14 di sana dicatat, "Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya." Nah, yang saya ingin kita belajar, saudara, dari kedua menantunya ini adalah dari Orpa.
Yang pertama dari Orpa. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar dari Rut. Apa yang terjadi kepada Orpa ini? Ketika mertuanya mendesak untuk dia pulang, Orpa ini akhirnya minta diri. Dengan sedih memang, tapi dengan bersedih hati dia akhirnya berkata kepada mertuanya, "Ya, aku pulang ke rumah ibuku." Dan dia permisi, dia minta diri. Nah, saudara, itulah kesalahan dari Orpa. Dia tidak tetap berpaut, dia tidak tetap berkomitmen, dia tidak tetap teguh berpegang kepada komitmennya. Sedangkan Rut dikatakan di sini dia tetap berpaut kepada apa yang telah dia komitmenkan, bahwa dia akan ikut dengan mertuanya. Dan di video selanjutnya kita akan belajar, saudara, betapa dahsyat rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan Rut. Bahkan dia akhirnya menjadi istri orang kaya, dan dia akhirnya menjadi, namanya akhirnya tercatat dalam silsilah Tuhan Yesus. Artinya apa, saudara? Betapa dahsyat rancangan Tuhan digenapi dalam hidup Rut ketika dia tetap bertahan, ketika dia tetap berkomitmen. Sedangkan Orpa hilang cerita hidupnya. Nah, saudara, saya percaya kalau Orpa ini tetap berkomitmen, saya percaya ada rancangan besar yang Tuhan sudah persiapkan di depan, sama seperti rancangan besar yang dia persiapkan bagi Rut. Tetapi ketika Orpa ini tidak bertahan, akhirnya rancangan-rancangan Tuhan tersebut tidak digenapi dalam hidupnya. Karena Orpa ini tidak bertahan, tidak berkomitmen. Ya, memang secara logika waktu itu benar apa yang dikatakan oleh Naomi, bahwa kalau mereka ikut, mereka tidak akan bersuami lagi, karena Naomi tidak akan punya anak lagi. Tapi itu kan pikiran Naomi, bukan pikiran Tuhan. Tuhan punya pikiran sendiri, Tuhan punya rencana sendiri, Tuhan punya rancangan sendiri bagi kehidupan Orpa dan Rut. Itu nyata dan jelas, kita bisa lihat digenapi dalam kehidupan Rut. Sedangkan dalam kehidupan Orpa sama sekali tidak digenapi. Malah Orpa ini sama sekali tidak terdengar lagi kisahnya, karena dia tidak bertahan. Nah, saya membayangkan, saudara, bahwa ketika Orpa ini tidak berkomitmen, tidak bertahan, apa yang terjadi bagi dia? Satu, rancangan yang sudah Tuhan persiapkan bagi dia tidak digenapi dalam hidupnya. Dengar, saudara, dalam hidup saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, mungkin itu ada tantangan, ada masalah, ada satu situasi kalau saudara lihat ke depan seperti tidak ada harapan. Tapi kalau saudara tahu ada hal yang harus saudara pegang komitmen sesuai dengan prinsip firman Tuhan, maka tetaplah berpegang kepada komitmen itu, saudara. Tetaplah berpegang kepada prinsip firman Tuhan itu, sekalipun sepertinya secara logika tidak ada hasilnya ke depan. Tetaplah berpegang kepada rencana, kepada komitmen itu, maka saudara akan menyaksikan rancangan-rancangan Tuhan sudah dipersiapkan bagi saudara, dan rancangan-rancangan itu akan digenapi dalam hidup saudara. Karena orang yang tidak bertahan, karena orang yang tidak tetap kuat bertahan, dia akan menyesal karena rancangan Tuhan yang luar biasa tidak akan digenapi dalam hidupnya. Dia akan melihat dan menyaksikan orang-orang yang berkomitmen menerima rancangan Tuhan dalam hidup mereka, sedangkan dia sendiri tidak mengalaminya. Jadi saudara, bertahanlah, berkomitmenlah, apapun dan bagaimanapun. Bertahanlah, berkomitmenlah, belajar dari Orpa. Rancangan Tuhan tidak digenapi dalam hidupnya karena dia tidak bertahan, dia tidak berkomitmen. Dan yang kedua, saudara, yang saya renungkan yang jauh lebih luar biasa lagi yang tidak dialami oleh Orpa ini adalah campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Karena ketika dia menikah dengan anak dari Naomi, akhirnya dia mengenal Tuhan. Akhirnya dia diperkenalkan oleh keluarga Naomi kepada Tuhan yang benar.
Tetapi ketika dia tidak berkomitmen dan balik lagi kepada keluarganya, maka dia akan berada lagi di tengah-tengah penyembah berhala. Saya tidak tahu, kita tidak tahu saudara, tidak ada keterangan apakah sampai akhirnya komitmennya tetap menyembah Tuhan, atau kita juga tidak tahu seberapa jauh selama ini Orpa ini sudah mengenal Tuhan melalui keluarga Naomi. Tetapi hal yang saya bisa renungkan dan pastikan di sini adalah bahwa Orpa kemudian kembali ke tengah-tengah penyembahan berhala, dan sulit dibayangkan dia bisa tetap bertahan menyembah Tuhan di tengah-tengah keluarga yang menyembah berhala. Artinya dia kehilangan pengalaman bersama Tuhan, dia kehilangan hidup di tengah-tengah orang yang mengenal Tuhan, dan akhirnya dia mengalami kedekatan dengan Tuhan. Itu jauh lebih mengerikan, saudara. Kalau saudara tidak berkomitmen dengan firman Tuhan, maka saudara akan kehilangan keintiman dan kedekatan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, ketika dia pulang, maka apa yang terjadi? Semua perjuangan yang sudah dia lakukan selama ini sia-sia. Usaha yang dia lakukan selama ini di tengah keluarga Naomi menjadi sia-sia. Tidak ada hasilnya. Dia hanya pulang sebagai seorang janda. Tidak ada hasilnya, saudara. Semua perjuangan selama ini sia-sia. Dengar, kalau saudara tidak bertahan, maka segala perjuangan saudara akan menjadi sia-sia. Tapi kalau saudara bertahan, saudara berkomitmen, maka perjuangan saudara akan menghasilkan upah. Jadi saudara, kesalahan yang dilakukan oleh Orpa, dia tidak bertahan dalam komitmennya, dan akibatnya rancangan Tuhan tidak digenapi dalam hidupnya. Rancangan Tuhan tidak dia alami dalam hidupnya. Akibatnya dia akhirnya jauh dari Tuhan, dan akibatnya perjuangannya selama ini menjadi sia-sia. Itu sebabnya saya mau menegaskan kepada saudara, tetaplah bertahan dan tetap berkomitmen terhadap kebenaran firman Tuhan, terhadap apa yang seharusnya saudara lakukan. Puji Tuhan, saudara, saya rindu berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Bapa di sorga, Tuhan memberkati setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Hamba berdoa bagi mereka, ya Tuhan, mereka sudah mendengarkan renungan firman-Mu. Kami sudah belajar dari kehidupan Orpa, di mana Orpa ini mengalami kegagalan dalam hidupnya untuk mengalami rencana Tuhan. Dia akhirnya jauh dari Tuhan, bahkan apa yang dia perjuangkan selama ini semua menjadi sia-sia karena dia tidak berkomitmen. Itu sebabnya saat ini dari pelajaran dari kehidupan Orpa yang sudah direnungkan oleh wanita-wanita hebat ini, ajar mereka untuk berkomitmen. Berkati hidup anak-anak-Mu ini, ya Tuhan, untuk menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi mereka, berkati hidup mereka, jadikan mereka jadi wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan saudara sebagai wanita-wanita hebat. Gunakan waktu ini saudara untuk datang kepada Tuhan, untuk saudara mengalami mujizatnya Tuhan, untuk saudara mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Biar Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil, apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari datang kepada Dia. Saudara, sebelum saya mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara secara khusus yang sedang saudara pikul, yang sedang saudara serukan kepada Tuhan, dan sampai saat ini saudara belum mengalami jawaban Tuhan. Mari doakan itu saudara. Ucapkan itu di hadapan Tuhan. Saya sedang menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, apapun menjadi pergumulan pribadi saudara, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Apapun itu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menjawab dan mengubahkannya. Biarkan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ungkapkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, atas doa-doa yang mereka
sedang pergumulkan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan khusus mereka saat ini, apapun yang menjadi beban berat mereka saat ini, Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkarya ya Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu, Engkau yang bekerja dalam hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau mendengar anak-anak-Mu dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya akan berdoa bagi saudara dalam peran saudara sebagai para wanita. Mari siapkan hati saudara, mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka dalam peran mereka sebagai seorang istri. Tuhan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu ini untuk menjadi istri-istri yang takut Tuhan, menjadi istri-istri yang menjadi berkat bagi suami, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka bisa menjadi suami yang berhasil, suami-suami mereka menjadi suami yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ini sebagai istri. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan anak-anak-Mu ini menjadi istri-istri yang baik, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka akan berhasil dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa juga saat ini bagi anak-anak-Mu dalam peran mereka sebagai ibu dari anak-anaknya. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu ini untuk menjadi ibu-ibu yang membawa anak-anaknya takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ini dalam mereka berperan sebagai ibu yang baik. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini menjadi ibu yang sukses dan berhasil membesarkan dan menjadikan anak-anaknya berhasil. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ini di tengah keluarga, mereka sedang mengalami situasi kesulitan. Mungkin suaminya bukan suami yang baik, mungkin suaminya ada yang terikat perjudian, ada terikat alkohol, ada terikat perzinahan. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kondisi demikian, berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ini. Jika mereka punya suami yang mungkin sedang berselingkuh, jika mereka punya suami yang sedang sering mengerjakan kekerasan bagi mereka, jika mereka punya suami yang sering menyakiti mereka, tolong anak-Mu ini Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan dan Tuhanlah yang membela dan memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat-Mu, mengubahkan suami-suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan bertobat dan menjadi imam di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus. Dan suami-suami mereka yang saleh, yang baik, yang bekerja, jadikan suami-suami mereka berhasil dan sukses ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu ini yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam hidup anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit mereka. Ada begitu banyak komentar-komentar di video-video sebelumnya, mereka meminta untuk kesembuhan dari penyakit lambung, asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap penyakit lambung, penyakit kolesterol, penyakit gula, tensi, hipertensi ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan yang menolong, Tuhan kerjakan kesembuhan. Tolong mereka, nyatakan belas kasihan bagi mereka ya Tuhan. Tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya yang campur tangan dan menolong mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga mereka, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Sekali lagi, mereka akan menjadi istri yang menjadi berkat bagi suaminya.
yang akan menyukseskan suaminya, dan mereka akan menjadi ibu bagi anak-anaknya yang takut akan Tuhan, menjadi ibu bagi anak-anaknya yang diberkati dan kelak menjadi berkat. Dalam nama Yesus, berkati mereka di tengah keluarga mereka, keharmonisan, kedamaian, ketentraman nyata di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa khusus bagi ekonomi anak-anakmu. Mungkin ada begitu banyak anak-anakmu saat ini yang mengalami masalah di ekonomi mereka karena situasi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan berkati sehingga ekonomi mereka bisa pulih ya Bapa. Dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan semua anak-anakmu. Jika ada anak-anakmu yang saat ini rindu supaya masa depan mereka lebih baik dari hari ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, supaya ke depan kehidupan anak-anakmu menjadi lebih baik, jauh lebih baik dari hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong semua anak-anakmu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Bapak yang baik, ada begitu banyak wanita-wanita yang sedang mengadu di channel ini dan di channel yang lain juga ya Tuhan. Ada topik-topik doa mereka yang mengatakan bahwa mereka terlilit hutang. Tuhan, tolong anak-anakmu yang terlilit hutang. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan supaya mereka bisa bebas hutang. Tuhan yang memberkati mereka supaya mereka bisa bebas hutang ya Tuhan. Berkati anak-anakmu ini, ajar mereka lebih berhikmat ya Tuhan. Ajar mereka lebih berhikmat dalam manajemen keuangan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba khusus berdoa bagi para lansia, wanita-wanita hebat yang sudah lansia saat ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya yang menolong anak-anakmu ini ya Bapa. Tuhan yang memberi kekuatan bagi mereka. Tuhan memberkati hidup mereka di masa tua mereka. Berikan kesehatan bagi mereka di masa tua mereka. Dan jadikan mereka jadi berkat selama sisa hidup mereka. Berkati para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang didoakan saat ini. Tuhan berkati mereka. Dan hamba juga berdoa bagi para single parent, para janda yang saat ini sedang membesarkan, menyekolahkan dan mengkuliahkan anak-anaknya. Tuhan kiranya menolong, berikan hikmat kemampuan bagi anak-anakmu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu sedang menjalankan usaha mereka ya Bapa, Tuhan berkati usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati. Ini doa-doa kami bagi wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan telah memberkati setiap saudara. Dan kita juga bersyukur saudara sudah didoakan, dan percayalah Tuhan akan menyatakan jawabannya. Dan saya rindu ketika saudara mengalami jawaban Tuhan. Dan saya rindu ketika saudara mengalami mujizat. Saudara saksikan di kolom komentar video ini saudara, bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan yang ada di channel ini, dan saudara rindu memberkati, silahkan lihat di kolom deskripsi saudara kalau saudara butuh informasi lebih lanjut. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.